Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Perkenalkan, nama saya Rizky Suwarno, NIM 206131027 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya pasti banyak yang bertanya-tanya dari mana kata-kata atau kutipan yang saya sebutkan tadi. Itu bukan kutipan yang saya buat sendiri ataupun kata-kata yang saya buat ataupun karangan saya, melainkan adalah sebuah kutipan dari seorang filsuf terkenal, yaitu Socrates. Dan ya, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat spesial ini, saya ingin menyampaikan sedikit review dari sebuah artikel yang berkaitan dengan Socrates yang berjudul Implementasi Kebijaksanaan Socrates pada Bidang Pendidikan, karya seorang magister pendidikan biologi dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Ayu Asri Martinah. Artikel ini saya dapatkan dari sebuah web di internet, yaitu web yang sangat sudah dikenal, yaitu www.kompasiana.com. Dan review artikel ini sekaligus sebagai syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Toto Suharto. Oleh sebab itu, maka kita mulai saja review artikel kali ini. Ya, sebuah pepatah lama mengatakan bahwa orang bodoh adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sedangkan orang yang bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya itu tidak tahu. Dari pepatah tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang yang bijaksana, ketika dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan berusaha untuk mencari tahu hal-hal yang tidak dia ketahui dengan cara belajar, literasi, diskusi, dan introspeksi diri. Begitulah yang diterangkan penulis dalam artikelnya di awal opininya. Kemudian Socrates ini memang seorang filsuf yang mencintai kebijaksanaan dan kebenaran. Bahkan ia mati dengan memegang teguh prinsip tersebut. Salah satu kalimat Socrates yang paling terkenal adalah "The only true wisdom is in knowing you know nothing." Kemudian dalam artikel ini, penulis menerangkan sedikit kisah tentang sang filsuf Socrates. Bahwasanya sang filsuf ini kita ketahui hidup di kota Athena, yang saat itu menjadi salah satu peradaban serta pusat kebudayaan dan keilmuan termaju di dunia. Dewa-dewa dijunjung tinggi oleh warga kota Athena, yang merupakan sekumpulan mitos yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Socrates ini memulai filsafat dengan pengalaman sehari-hari serta kehidupan yang konkret. Ia mendatangi masyarakat dan berdiskusi tentang filsafat. Kemudian ia ceritakan lagi, sang penulis ini, bahwa Socrates ini menyebut dirinya filsuf, yang berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Berbeda dengan kaum sofis, yang berarti orang yang bijaksana dan berpengetahuan. Bedanya jelas, kalau filsuf itu mencintai, sedangkan kalau kaum sofis itu hanya orang yang bijaksana, belum tentu mencintai. Kemudian kaum sofis mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dengan bersyaratkan imbalan uang. Kaum sofis mengajarkan ilmu pengetahuan menggunakan metode satu arah. Artinya mereka menegaskan dirinya yang paling tahu dan akan mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi mereka ini merasa paling tahu dan tidak ada seperti diskusi atau sebagainya. Berbeda dengan Socrates yang mengajukan metode dalam dua arah, yang mana subjek-subjek yang ikut serta pada diskusi tersebut saling berbagi informasi dan mencari kebenaran dari pengetahuan ini bersama-sama. Perlu diketahui, memang Socrates menjunjung tinggi yang namanya diskusi. Dalam sebuah diskusi, Socrates memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga orang yang diajak berdiskusi dapat mengetahui lebih dalam terkait hal apa yang didiskusikan, sehingga timbul suatu pemahaman yang komprehensif dan kebenaran pengetahuan yang diyakini. Socrates
menyadari bahwa yang ia pahami hanyalah sedikit. Dia tahu dia tidak tahu apa-apa mengenai kehidupan dan alam semesta. Itulah sebabnya ia selalu mencari pengetahuan-pengetahuan baru untuk mengisi ketidaktahuannya. Menilik dari perbedaan gaya Socrates dan kaum sofis yang disebutkan di atas tadi, menurut sang penulis artikel ini, Ayu Asrimatinah, kita bisa mengambil hikmah dalam pengimplementasian kebijaksanaan tersebut di ranah pendidikan. Dewasa ini bukan masalah sistem pendidikan ataupun kebijakan pemerintah yang membuat pendidikan Indonesia banyak menghadapi masalah. Menurut penulis ini, yang membuat pendidikan menghadapi banyak masalah adalah paradigma orang-orang terkait seperti guru, siswa, dan masyarakat lainnya terhadap ilmu dan pendidikan. Pada era milenial ini, anak-anak sekolah dapat mengakses pengetahuan dari berbagai sumber melalui jejaring internet. Satu kata kunci yang dimasukkan oleh siswa dapat memunculkan informasi dari berbagai sumber. Dan kadang kita tidak bisa memfilter yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, guru tidak dapat serta-merta mengajarkan suatu pengetahuan tekstual saja. Akan tetapi, lebih baik jika memperbanyak berdiskusi dengan siswa, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Dengan berdiskusi, kita dapat melihat suatu pengetahuan tersebut dari berbagai sudut pandang, sehingga didapatkan pemahaman pengetahuan yang komprehensif. Sistem berdiskusi yang diterapkan Socrates terhadap muridnya membuat kedudukan guru dengan murid itu sama. Jadi tidak ada penghalang antara guru dan murid karena pengajaran dilakukan dengan sistem dua arah. Dengan begitu, yang namanya guru dan murid itu bagaikan teman, bagaikan sahabat, bagaikan partner diskusi, bertukar pikiran, dan mencari pemecahan suatu masalah itu bersama-sama. Menurut pandangan penulis sendiri, seorang guru haruslah lebih bijaksana dari muridnya. Itu sudah pasti, karena jika seorang pemberi ilmu tidak memiliki sifat kebijaksanaan, maka ilmu itu seperti kurang begitu. Bijaksana yang dimaksud penulis di sini itu bukan seperti kaum sofis yang menganggap dirinya pintar dan bijaksana. Aku paling bijaksana, kamu harus mengikutiku. Seperti inilah caranya dan lain-lain. Namun bijaksana di sini adalah seperti yang dilakukan oleh Socrates, yang mencintai kebijaksanaan itu sendiri, mencintai. Seorang guru yang mencintai kebijaksanaan akan mengajarkan muridnya apa yang ia ketahui dan diyakini kebenarannya. Karena guru berdiskusi dengan muridnya, mereka sama-sama belajar dan saling mendapat pengetahuan yang baru, seperti seorang dosen yang menjadi fasilitator terhadap mahasiswanya. Seorang guru itu haruslah menjadi seorang yang mencintai kebijaksanaan, sehingga guru tersebut akan mengajarkan etika yang baik pada muridnya. Dan otomatis jika seorang guru itu memiliki kebijaksanaan, maka benarlah adanya jika guru itu adalah teladan. Karena kalau kata-kata dalam bahasa Jawa itu, guru adalah digugu lan ditiru. Maksudnya ya yang diperhatikan, yang diikuti, dan juga ditiru. Jika guru itu tidak punya sifat kebijaksanaan, maka bisa kacau nanti muridnya atau yang mengikutinya gitu. Seorang guru itu tidak boleh menjadi seorang yang membuat pengetahuan yang tidak diketahuinya ataupun berbohong kepada muridnya. Seharusnya tidak boleh mengarang suatu pengetahuan atau suatu hal yang diajarkan kepada muridnya. Karena mencintai kebijaksanaan, seorang guru pastinya akan bisa berlapang dada ketika menerima kritik saat dirinya salah, dan menerima saran yang dapat membangun dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun di balik menerimanya berlapang dada dan lain-lain, guru juga harus tetap memiliki sifat wibawa dan juga tegas kepada muridnya, agar pastinya tidak disepelekan oleh muridnya ataupun pengikutnya. Mungkin demikianlah sedikit review sebuah artikel yang luar biasa dengan alur yang menarik dan informatif.
Tapi yang namanya di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna. Begitupun artikel yang luar biasa ini. Menurut saya pribadi, Kak Ayu Asri Martinah memang berhasil membuat sebuah artikel yang lengkap dan selesai. Namun sayangnya entah dari penulis, editor, ataupun publisher web tersebut, menurut saya pribadi artikel ini kurang teliti dalam memperhatikan beberapa poin penting dalam sebuah tulisan. Pertama, masih ada beberapa typo atau tulisan yang salah huruf, typo tulisan, dan juga ada beberapa spasi yang berdekatan atau bahkan belum terspasi, masih berdekatan. Kemudian juga ada beberapa paragraf yang terlalu panjang menurut saya, dan itu bisa dijadikan paragraf baru agar pembaca itu tidak terlalu lelah atau mengantuk atau bosan karena membaca tulisan atau paragraf yang terlalu panjang. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review artikel ini. Semoga bisa menambah informasi kepada teman-teman dan yang lainnya. Jika ada hal atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.